Apakah kita perlu memindahkan pasien ke ruang ICU? Aku menatap pria berwajah Asia yang merupakan rekanku sesama dokter residen. Dia berdiri di sebelahku. Sambil kembali memerhatikan kantong selang infus Tuan Harrison, aku pun menjawab, sepertinya tidak perlu. Dia memang mengalami pendarahan dan tekanan darah tinggi, tapi kurasa kondisinya masih bisa ditangani di kamar rawat inap ini. Aku memberi jeda untuk menghela napas pelan, lalu melanjutkan, nanti sore jika kondisinya menurun, aku akan bertanya dulu pada dokter Keith apakah harus dipindahkan atau tidak. Oh, baiklah. Tapi dokter Keith masih dibawa oleh petugas keamanan, kan? Rekanku itu ikutan menghela napas. Kenapa bisa jadi kacau begini? Aku hanya diam. Tatapanku mengarah pada Tuan Harrison yang terbaring di ranjang setelah beberapa menit lalu selesai kutangani, pun juga sudah aku obati bersama rekanku. Aku harus ke ruangan konsultasi sekarang. Tadi pagi Dokter Januar memintaku membantunya di sana, kata rekanku, tak masalah jika aku pergi. Ya, tak masalah. Lagi pula pasien juga sudah selesai ditangani dan diperiksa. Aku bisa mengawasinya sendiri, kok, jawabku. Setelah dia keluar dari ruangan, tersisa aku dan satu orang perawat. Perawat itu masih membereskan beberapa peralatan yang tadi digunakan selama penanganan. Aku terpaku menatap Tuan Harrison. Pikiranku melayang kemana-mana dan tentunya memikirkan kejadian tadi. Bayang-bayang wajah Elliot yang tadi sangat marah dan penuh kebencian, terus terputar di kepalaku. Aku tidak bisa melupakan satu detik pun detail kejadiannya, sehingga berbagai pertanyaan dan dugaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tak henti bermunculan di kepalaku. Karena masih ada yang harus aku kerjakan, aku memutuskan untuk keluar dulu dari ruang rawat ini. Akan tetapi, saat aku baru saja akan berbalik, Tuan Harrison mendadak terdengar bergumam. Tadi aku sempat memberikan bius sebelum menangani Tuan Harrison, termasuk mengobati sejumlah luka pukul di wajahnya dan di beberapa titik tubuhnya. Bius yang kuberikan tidak terlalu banyak, sebab dia pun memang pingsan setelah dipukuli oleh Elliot. Selain karena bius yang kuberikan juga mengandung cairan yang dibutuhkan oleh tubuhnya, aku membiusnya karena aku juga khawatir dia tiba-tiba mengamuk lagi di tengah kondisinya yang perlu ditangani dengan situasi kondusif. Apakah dia sadar, Dok? Tanya perawat. Sepertinya, jawabku sambil mengerutkan kening, bius yang tadi dia dapatkan dosisnya tak terlalu tinggi. Aku pun sedikit membungkuk untuk menyentuh bahu pria berusia 50 tahunan itu, lalu bertanya, apa kau mendengar suaraku? Kau baik-baik saja. Kedua matanya perlahan terbuka. Bibirnya masih bergerak menggumamkan kalimat yang tidak terlalu jelas. Setengah bibirnya memang tidak terlalu berfungsi normal akibat stroke yang dia alami, tetapi penuturannya bisa cukup jelas dan hanya agak terbata-bata saja. Apakah kau merasakan sakit di kepalamu, Tuan Harrison? Luka di tanganmu terasa perih. Aku kembali bertanya seraya memakai stetoskopku, berniat melakukan pemeriksaan untuk memastikan keadaannya. Aku baru saja menempatkan diafragma stetoskop ke bagian dadanya untuk memeriksa kenormalan bunyi napasnya. Namun, tiba-tiba dia meronta sambil bicara dengan suara yang agak kencang. Aku dan perawat pun langsung memegangi tangannya, menahan agar jangan sampai dia bergerak impulsif dan malah terluka lagi jika alat medis yang terpasang di tubuhnya terlepas. Tolong. Tolong aku. Aku tidak mau disalahkan. Elliot sialan. Lepaskan aku. Jangan pukul aku, Elliot. Dia mati bunuh diri bukan karenaku. Salahnya sendiri memilih mati. Salahnya sendiri memilih mati. Tuan Harrison berteriak sambil menangis dan menggeleng berkali-kali. Seperti yang sudah kukatakan, suaranya agak terbata-bata, tetapi tiap kata yang dia ucapkan dapat terdengar cukup jelas. Aku mengerutkan kening dan langsung termenung setelah mendengar ucapannya, terlebih ketika dia menyebut-nyebut nama Elliot. Tolong diam. Kau akan terluka lagi jika seperti ini.
Ujar perawat yang masih membantuku memegangi tangan pria tua itu. Walaupun aku sempat termenung, aku segera kembali fokus. Aku memegangi tangannya dengan kuat dan memaksanya untuk berhenti berontak. Bisakah kau diam? Pungkasku dengan suara tegas dan lumayan keras. Aku tidak punya pilihan lain selain memaksanya untuk tenang, sebab dia bisa membahayakan dirinya sendiri jika berontak terus. Beruntung, setelah aku berkata seperti barusan, Tuan Harrison berangsur-angsur tenang. Suara berisik dari ruangan ini pasti terdengar sampai luar. 2 orang perawat laki-laki masuk dan segera membantuku melakukan penanganan. Kulihat Selena juga masuk. Dia pasti mencariku, makanya datang ke sini. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya keributan dapat teratasi. Tuan Harrison kembali tak sadarkan diri, sebab aku terpaksa membiusnya lagi. Aku meminta perawat untuk segera memanggilku jika ada hal buruk yang terjadi. Setelah itu, aku beranjak keluar dari ruangan dengan diikuti oleh Selena. Apa yang terjadi pada Keith dan Elliot? Bagaimana keadaan mereka sekarang? Apakah mereka akan dibawa ke kantor polisi? Tanya Selena dengan cemas. Aku tidak tahu, Lena. Aku baru selesai memeriksa pasien. Kau lihat, kan? Aku pun baru keluar, jawabku dengan agak gusar. Selena menatapku dengan ekspresi wajahnya yang terlihat prihatin. Ada apa dengan pasien itu? Katanya Elliot memukulinya sampai babak belur. Apakah mereka punya masalah? Entahlah. Jawabku pelan sambil menghela napas panjang. Aku tahu kalau Selena pasti khawatir pada Keith. Tapi, aku berkata pada Selena agar dia melanjutkan pekerjaannya saja, karena sepertinya dia sibuk sejak selesai makan siang. Saat ini pun dia sudah memakai scrub dan tampaknya memang punya jadwal operasi persalinan. Biar nanti aku saja yang menemui Elliot dan Keith untuk memastikan keadaan mereka, kataku padanya. Tolong kabari aku jika ada apa-apa. Kirim pesan padaku untuk memberitahu di mana kau berada saat menemui mereka, pinta Selena. Ya, tenang saja. Urus operasimu dulu, jawabku. Selena mengembuskan napas dan mengangguk padaku, lalu dia bergegas pergi. Setelah Selena pergi, aku sendiri juga lebih dulu mengerjakan apa yang harus kukerjakan, meski pikiranku penuh dengan banyak hal di luar pekerjaanku. Aku ikut dengan seorang dokter bedah saraf untuk memeriksa seorang pasien pengidap epilepsi, membantu dokter itu melakukan pemeriksaan, sekaligus mencatat beberapa hal penting untuk keperluan penelitian tesisku. Sekitar pukul 3:30 sore, barulah aku bisa turun ke lantai dasar dan pergi ke pos keamanan rumah sakit yang bangunannya terletak di dekat gerbang masuk. Ketika aku sampai, aku tahu kalau Elliot dan Keith masih berada di sana, karena aku melihat ada 2 orang berseragam polisi yang pastinya ditelepon untuk datang ke sini sejak perkelahian beberapa jam yang lalu terjadi. Di dekat pintu pos keamanan, ternyata ada Rick pula. Jika mengikuti aturan hukum, Elliot bisa ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena berbagai perkara, mulai dari perkelahian, penyerangan, hingga penganiayaan terhadap pasien. Namun, aku tahu hal penting. Jika Rick datang ke sini, maka Elliot dan Keith tak akan dibawa ke kantor polisi dan hanya dimediasi saja di sini. Sebab, Rick pasti langsung menyogok polisi, petugas keamanan rumah sakit, atau siapapun pihak berwajib agar tidak memperpanjang masalah ini. Para polisi New York pun juga tak akan berani menangkap Elliot jika tahu kalau Elliot adalah CEO perusahaan besar yang sudah pasti punya koneksi dengan petinggi kepolisian. Jangankan Elliot. Ayahku yang hanya pebisnis standar dan tidak sehebat Elliot, bahkan punya kenalan khusus seorang kapten detektif di salah satu kantor polisi di Brooklyn. Terkadang ini terdengar miris. Namun realitanya, uang memang dapat mempermudah segala hal. Nyonya, panggil Rick saat melihatku. Mana Elliot? Tanyaku sambil menatap Rick dengan cemas. Masih di dalam. Polisi akan memperbolehkan Pak Elliot dan Keith Rogers untuk pergi sebentar lagi.
Mereka tidak akan ditahan oleh polisi, kan? Tanyaku. Tidak. Tenang saja, jawab Rick, sesuai dugaanku. Aku mengirim pesan pada Selena untuk memberitahu bahwa Elliot dan Keith masih di sini. Setelah itu, aku berniat untuk langsung masuk ke bangunan pos keamanan rumah sakit yang cukup besar itu agar bisa segera menemui Elliot. Namun saat aku baru saja akan melewati pintu, Elliot justru akan berjalan keluar dari pos itu, sehingga kami berpapasan. Keith juga menyusul muncul, dia berada di belakang Elliot. Aku sedikit mendongak untuk memandangi Elliot yang jauh lebih tinggi dariku, kuperhatikan wajahnya yang terdapat beberapa luka akibat berkelahi. Kau baik-baik saja? Tanyaku pada Elliot dengan khawatir. Dia mengangguk pelan. Apa kau akan kembali ke kantormu setelah ini? Tanyaku lagi. Tidak, jawab Elliot. Kalau begitu, ikut aku ke IGD untuk mengobati lukamu dulu. Aku beralih menatap Keith, lalu menambahkan, Keith, kau juga harus diobati karena jauh lebih babak belur. Ayo. Langit sudah berwarna oranye ketika mobil yang Elliot kendarai melaju menuju rumah. Kusadari langit agak mendung di sebelah barat wilayah Manhattan. Mungkin nanti malam akan hujan. Sekitar 2 jam yang lalu, aku membawa Elliot dan Keith ke IGD untuk mengobati luka mereka. Aku memperingatkan mereka berkali-kali untuk jangan ribut lagi. Aku masih harus mengurus pekerjaanku setelah selesai dari IGD, lalu baru benar-benar selesai sekitar pukul 5:30 sore. Elliot berkata kalau dia akan menungguku di rumah sakit sampai aku pulang. Dengan begitu, sekarang aku berada di dalam mobil bersama Elliot, sementara mobilku dikendarai oleh Rick yang mengikuti di belakang kami. Sepanjang perjalanan dari rumah sakit, aku dan Elliot sama-sama tidak mengatakan apapun. Aku memilih untuk menunggu sampai kami berada di rumah dulu untuk mengajaknya bicara tentang apa yang terjadi di rumah sakit. Mobil yang dikendarai Elliot tiba di halaman rumah lewat pukul 6, hampir setengah 7 malam. Mobilku yang dikendarai Rick juga menyusul sampai dan terparkir di belakang mobil Elliot. Tanpa mengatakan apa-apa, Elliot turun lebih dulu dari mobil dan membukakan pintu untukku, bahkan meski ada penjaga rumah yang sebenarnya sudah menunggu dan ingin membukakan pintu. Aku mengucapkan terima kasih padanya, lalu kami melangkah masuk ke rumah. Masih tetap belum ada pembicaraan apa-apa, sebab kami sudah lebih dulu dihampiri oleh Evan dan Ervin begitu kami berada di dalam. Ayah sakit, kata Evan sambil menunjuk wajah Elliot. Elliot pun mengangkat Evan ke gendongannya. Dia tersenyum sambil mengacak-acak rambut putra kami itu, lalu menjawab, tidak. Ayah tidak sakit. Evan menyentuh wajah Elliot dengan tangan mungilnya, pun juga memegangi plester luka yang terpasang di pangkal hidung Elliot. Mata coklat yang persis seperti mata Elliot itu memandang dengan penasaran. Namun, Elliot mengalihkan perhatian Evan agar tak banyak bertanya tentang kondisinya saat ini. Sementara itu, Ervin memeluk kakiku dengan mulutnya yang sibuk mengisap dot. Tadi aku sudah menghubungi pelayan di rumah dan meminta tolong pada mereka untuk memasak makan malam, karena tadi aku khawatir aku pulang sangat terlambat dan malah tidak sempat masak. Karena itulah, pelayan menghampiri kami dan mengatakan bahwa makan malam sudah siap, sehingga aku segera membawa anak-anakku untuk ke meja makan. Menu makanan di piring balita untuk anak-anakku juga sudah disiapkan oleh pengasuh. Dengan begitu, aku pun hanya perlu mendudukkan Evan dan Ervin di meja makan mereka masing-masing, memasangkan slaber di leher mereka, lalu menuntun mereka untuk makan secara mandiri tanpa disuapi. Aku sadar kalau Elliot tidak langsung ke meja makan setelah tadi kami tiba di rumah dan pelayan mengatakan bahwa makan malam sudah siap. Maka dari itu, aku meminta para pengasuh untuk menemani anak-anakku makan, sehingga aku bisa pergi menemui Elliot dulu untuk sekalian mengajaknya makan malam. Kulihat pintu ruang kerja Elliot tak tertutup rapat, jadi aku tahu kalau dia ada di dalam. Aku mendorong pintu itu secara perlahan, lalu melangkah masuk.
Elliot sedang berdiri di samping meja kerjanya. Kedua matanya tertuju pada dokumen yang ada di atas meja, tetapi aku tahu kalau sepertinya pikiran Elliot tak benar-benar fokus memerhatikan dokumen itu. Elliot, panggilku. Elliot menyahut singkat tanpa menatapku. Rick sudah pergi. Belum. Dia sedang mengambil berkas-berkasku di mobil. Sebentar lagi ke sini. Aku menghela napas pelan, lalu menutup pintu dan melangkah menghampiri Elliot. Kau tidak mau makan malam? Nanti saja. 1 jam lagi. Ketika aku berdiri di dekatnya, dia sempat merangkul pinggangku sebentar untuk membawaku merapat padanya, sehingga dia bisa mencium pipiku. Aku menatap Elliot dengan tatapan yang agak campur aduk. Sebelum Elliot beranjak untuk duduk di kursi kerjanya, aku memegang tangan Elliot dan menahan suamiku itu. Kau harus menjelaskan padaku tentang apa yang terjadi, kataku. Elliot menggeleng singkat. Dia melepaskan tangannya dari genggamanku, lalu membalas, aku belum mau membahasnya. Kau mendadak murka ketika melihat pasienku, kau memukuli pasien itu sampai pingsan, bahkan berkelahi dengan dokter, lalu membuat keributan yang sangat besar di rumah sakit. Dan sekarang, kau bilang belum mau membahasnya. Ini penting untuk dibahas. Setelah keributan yang kau buat, aku tetap harus tahu secara jelas tentang apa yang membuatmu melakukan itu, Elliot. Elliot hanya diam menatapku dan tidak menjawab apa-apa. Selagi kami beradu tatap dalam keheningan, pintu ruangan diketuk beberapa kali dan akhirnya terbuka. Aku tahu kalau yang masuk itu adalah Rick. Namun, aku tak memedulikan kedatangannya dan langsung kembali bertanya, ini ada hubungannya dengan Lily Anderson, kan? Elliot masih diam. Aku mendengar pembicaraanmu dengan Rick di ruangan ini beberapa hari yang lalu, kataku sembari menoleh pada Rick. Sekretaris sekaligus asisten pribadi suamiku itu terdiam. Dan sebelumnya, saat masih di Kansas, aku juga sudah mendengar cerita tentang Lily Anderson. Aku melanjutkan. Dari mana kau mendengarnya? Tanya Elliot kemudian. Aku kembali menoleh pada Rick, sementara Rick langsung memalingkan wajah ke arah lain untuk menghindari tatapanku. Dengan begitu, jelas Elliot tahu kalau jawaban dari pertanyaannya adalah Rick. Pasien itu, Tuan Harrison, dia menjerit-jerit saat aku memeriksanya tadi siang setelah apa yang kau lakukan padanya. Dia menyebut-nyebut namamu dan mengatakan soal bunuh diri. Elliot berdecak pelan. Dia menutup dokumen yang ada di meja kerjanya, lalu berkata, jauhi pasienmu yang satu itu. Kau tidak boleh berdekatan dengannya. Kenapa? Turuti saja perintahku. Kau memerintahku tanpa alasan. Memangnya aku ini istrimu atau budakmu? Aku harus tahu mengapa kau seperti ini, Elliot. Saat di Kansas, aku sudah menegurmu tentang betapa tertutupnya kau padaku. Sekarang begini lagi. Mengapa kau selalu tidak mau terbuka padaku? Bukankah saat itu pun aku sudah menjelaskan padamu bahwa ini tidak mudah bagiku? Aku tidak. Kau tahu, baby. Kau terkesan seperti terobsesi pada masa laluku. Hidupku tidak sebaik yang terlihat, makanya kututupi semuanya. Aku menutupi peristiwa kelam, agar aku tidak terus-menerus berada dalam keadaan yang buruk. Tapi lihatlah tingkahmu. Sejak masih di Kansas, sejak kau tahu tentang masalah keluargaku, kau terus-menerus mengeruk semua masa laluku agar terbuka lagi. Apa maumu? Apa yang kau mau dari obsesimu ini? Apa yang kau katakan sungguh menyinggungku, Elliot. Apanya yang terobsesi? Aku meminta penjelasanmu sekarang, karena jelas-jelas kau baru saja berkelahi dan memukuli orang. Aku istrimu. Bagaimana aku bisa diam saja dan tetap tak tahu apa-apa setelah suamiku melakukan itu? Elliot berbalik dan melangkah menuju sofa di sisi ruangan. Dengan suara baritonnya yang menyuratkan kejenuhan, dia berkata, sudahlah. Aku tidak ingin ribut denganmu, dan aku juga tidak ingin membahas apapun tentang ini. Aku mematung di tempatku berdiri sambil menatap Elliot dengan kedua mataku yang sangat berkaca-kaca.
Tepat setelah air mataku menetes, aku memutuskan untuk keluar dari ruang kerja Elliot tanpa mengatakan apa-apa lagi. Aku menatap Rick sejenak ketika aku melewatinya yang masih berdiri di dekat pintu. Dia balas menatapku dengan risau, tetapi aku memilih untuk tak menghiraukannya dan langsung pergi. Pada pukul 8 malam, Elliot masih belum keluar dari ruang kerjanya. Aku meminta tolong kepada para pengasuh untuk mengemas pakaian, perlengkapan, dan barang-barang yang diperlukan Evan dan Ervin. Aku pun juga mengemas beberapa pakaian dan barang pentingku sendiri di koperku. Sekitar pukul 9 kurang beberapa menit, pelayan membawakan koperku dan tas anak-anakku ke mobil. Saat aku turun ke lantai dasar bersama Evan dan Ervin, Elliot muncul dan tentu terperangah ketika melihatku akan pergi dari rumah, membawa anak-anak pula. Ketika Elliot menahanku, aku pun menyuruh pengasuh untuk ke mobil duluan sambil membawa Evan dan Ervin. Dia mencengkeram tanganku dengan kuat, menghalangiku agar tidak melangkah. Apa yang kau lakukan? Kau mau kemana? Pulang ke rumah ayahku. Aku akan menginap di sana. Jangan macam-macam, baby. Terakhir kali kau bilang ingin pergi ke rumah ayahmu, kau hanya menjadikannya sebagai alibi, lalu kau pergi dan menghilang bertahun-tahun. Tidak. Aku hanya butuh waktu untuk menjauh darimu sebentar. Menjauh apanya? Aku tidak mengizinkanmu. Apalagi pergi sambil membawa anak-anak. Tidak boleh. Elliot mengambil tas jinjing yang kupegang, di mana tas itu berisi botol susu dan beberapa keperluan penting lainnya untuk anak-anakku. Dia juga akan memanggil pelayan rumah, sepertinya untuk memberi perintah agar mengeluarkan lagi barang-barang yang sudah dimasukkan ke bagasi mobilku. Aku tahu kalau para pelayan tentunya akan lebih patuh pada Elliot, sebab mereka tak berani membantah perintahnya. Karena itulah, sebelum Elliot melakukan itu, aku langsung merebut kembali tas tersebut dari tangan Elliot. Sambil menatapnya dengan mataku yang berair, aku berkata, selagi kau masih menutupi masalahmu dariku, selagi kau belum mau menjelaskan semuanya padaku, termasuk menjelaskan secara langsung tentang Tuan Harrison yang kau pukuli, dan selagi kau masih belum selesai dengan wanita masa lalumu, pisah sejenak adalah hal terbaik. Aku bersama Evan dan Ervin akan tinggal untuk sementara waktu di rumah ayahku. Anak-anak tidak. Jangan halangi aku. Potongku dengan suara yang meninggi. Kau marah hanya karena masalah seperti ini, baby. Kau benar-benar berlebihan. Aku hanya memberikan waktu bagimu dan bagi diriku sendiri untuk bisa memahami keadaan. Kau sebut itu berlebihan. Kau perlu memperbaiki diri, Elliot. Begitu pula aku. Aku lelah terus-menerus berusaha memahami perasaanmu dan selalu berusaha mengerti keadaanmu, sementara kau sendiri justru seperti tidak pernah mengerti aku. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh mengambil tindakan seenaknya seperti ini. Kembalikanlah barang-barangmu dan barang anak-anak ke kamar. Ku bilang, jangan halangi aku. Jika kau menghalangi, lebih baik kita cerai saja sekalian. Elliot terdiam menatapku, tak bernyali untuk berkutik setelah aku mengatakan soal cerai. Aku sangat mencintaimu, Elliot. Tapi ini melelahkan. Kau punya luka, tapi kau tidak sadar bahwa lukumu bisa membuatmu melukaiku juga, ujarku beberapa saat kemudian dengan pipiku yang mulai basah. Elliot masih terdiam. Kedua matanya terlihat memerah karena menahan air mata. Dia memalingkan wajahnya ke samping dan berhenti menatapku, seolah dia tak mau aku melihat matanya yang sudah semakin berair. Aku pun melepaskan tanganku dari genggaman Elliot. Sebelum akhirnya melangkah pergi dari rumah, aku sempat berkata, jangan temui aku dulu sebelum kau siap untuk menghargaiku sebagai istrimu, siap terbuka padaku, dan siap menjelaskan semuanya.